Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Sinar matahari pagi itu menerobos celah jendela kamar kecil yang terbuat dari kayu di pondok pesantren itu, yaitu sebuah pesantren sederhana di pelosok Jawa Tengah. Laila adalah seorang santriwati yang berusia 14 tahun. Baru saja bangun dari tidurnya. Ini adalah tahun kedua Laila mondok di pesantren. Sejak ia lulus dari sekolah menengah pertama, hari-hari di pesantren selalu dipenuhi kesibukan. Tak hanya belajar mengaji dan menghafal Al-Quran, tetapi juga mengabdi dengan membantu pekerjaan sehari-hari di dapur. "Laila, bangun. Waktunya sholat subuh," bisik Rina, teman satu kamarnya, sambil menggunjang bahunya dengan pelan. Laila lalu menggosok matanya yang masih berat itu. "Iya, Rin, sebentar." Lalu setelahnya Laila pun berwudu. Laila segera menuju ke masjid yang berada di tengah-tengah pesantren. Suara-suara lantunan ayat suci Al-Quran mengalun lembut dari mikrofon masjid yang menambah keheningan hari pagi itu. Di tengah-tengah kehusyukan ibadah, pikiran Laila sekali melayang ke rumahnya di desa, yaitu kedua orang tuanya, Pak Hasin dan juga Bu Rumjan, yang bekerja keras di pasar serta sawah agar Laila bisa melanjutkan pendidikannya di pesantren. Walaupun sederhana, harapan mereka sangat besar. Mereka menitipkan Laila di pesantren ini agar suatu hari nanti ia bisa menjadi hafizah dan juga wanita yang soleha. Hingga sesingkatnya setelah sholat subuh, kegiatan di pesantren pun berlanjut dengan membaca Al-Quran berjamaah. Laila lalu membuka mushaf Al-Quran di depannya dan mulai mengaji dengan tartil. Ia merasa nyaman dengan suasana pesantren itu, meskipun sesekali rindu akan rumahnya. "Laila, selesai dari sini nanti kamu ke dapur ya. Kita harus nyiapin sarapan buat para santri," ucap Ustazah Nur memecah keheningan ketika pengajian selesai. "Iya Bu Ustazah," jawab Laila sambil tersenyum sopan. Ia tahu selain belajar dan mengaji, salah satu tanggung jawabnya di pesantren ini adalah membantu di dapur. Meski berat, ia selalu berusaha menjalankan tugasnya dengan ikhlas. Selesai pengajian pagi, Laila berjalan menuju dapur. Di sana ia sudah terbiasa dengan rutinitas membantu memotong sayuran, membersihkan beras, dan sesekali membantu memasak. Kegiatan ini tak hanya dilakukan Laila seorang diri, tapi bersama beberapa santriwati lain yang juga sedang mengabdi. Suasana di dapur selalu penuh canda tawa meski pekerjaan sangat menumpuk. "Laila, tolong ambilkan bawang di belakang ya," pinta Bu Nyai, yaitu dia adalah seorang pengurus dapur di pesantren. "Nggih, siap Bu Nyai," jawab Laila sambil bergegas menuju gudang kecil di belakang dapur. Sesekali ketika bekerja di dapur, pikiran Laila ini kembali teringat kepada orang tuanya. Dia tahu betul bagaimana susah payahnya bapaknya Pak Hasin, yang bekerja sebagai petani di desa, yang seringkali dulunya pulang larut dengan tubuh letih karena harus mengurus sawah. Ibunya pun Bu Rumjan juga adalah seorang pembuat sapu lidi yang nantinya dijual ke pasar. Penghasilan mereka tidak seberapa, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sederhana mereka. Bagi Pak Hasin dan Bu Rumjan, menitipkan Laila di pesantren adalah bentuk pengorbanan besar. Mereka ingin anak perempuan mereka tumbuh menjadi orang yang alim dan juga soleha. Hingga singkat cerita, pada beberapa harinya, pada sore harinya setelah semua pekerjaan saat itu dapur sudah selesai, Laila kembali ke kamar asramanya. Ia lalu membuka surat dari ibunya yang baru tiba beberapa hari yang lalu. Surat itu kira-kira berisi seperti ini. "Laila sayang, bagaimana kabarmu di pondok? Bapak dan ibu sehat-sehat saja di sini.
Alhamdulillah, sawah kita sudah mulai panen. Kami juga selalu berdoa, semoga kamu bisa menjadi anak yang sukses. Jadi hafizah, penghafal Quran ya nak. Kamu tetap semangat. Kira-kira seperti itu bunyi surat dari kedua orang tua Laila. Ketika membaca itu, mata Laila pun sedikit berkaca-kaca. Hatinya tersentuh oleh doa dan harapan orang tuanya yang begitu besar kepadanya. Hingga beberapa hari kemudian, pesantren saat itu sedang mempersiapkan acara haflah tahunan. Para santri baik putra maupun putri sibuk dengan latihan ceramah, membaca Al-Quran dan juga berbagai persiapan yang lainnya. Laila ini termasuk salah satu santriwati yang akan mengikuti acara tersebut. Ia ditunjuk untuk membawakan ceramah singkat tentang pentingnya mempelajari Al-Quran. Deg-degan juga ya, nanti ceramah di depan banyak orang, gumam Laila saat latihan di kamarnya bersama beberapa teman-temannya. Rina sahabatnya pun hanya tersenyum. Laila, kamu pasti bisa. Kamu kan santriwati yang rajin, dan kamu juga kan sering dipuji ustazah. Sudah, santai saja. Tetapi jauh di dalam hati Laila, dia merasakan beban yang cukup besar. Ia merasa tanggung jawab sebagai anak satu-satunya dalam keluarganya sangat berat. Orang tuanya berharap besar pada dirinya. Dalam setiap sujud malamnya, Laila selalu berdoa agar bisa memenuhi harapan kedua orang tuanya. Malam sebelum acara haflah dimulai, Laila saat itu tak bisa tidur. Ia terus memikirkan ceramah yang akan disampaikannya, juga memikirkan harapan dari orang tuanya. Kira-kira aku bisa gak ya nanti menjadi penghafal Al-Quran seperti yang diinginkan bapak dan ibu? Laila bertanya pada dirinya sendiri. Dalam hati ia tahu bahwa jalannya masih panjang dan juga penuh tantangan. Dan pada keesokan harinya acara haflah dimulai dengan meriah. Para santri dan wali santri memenuhi halaman pesantren. Ketika tiba gilirannya, Laila maju ke podium dengan perasaan berdebar-debar. Ia menarik nafas dalam-dalam lalu mulai berbicara. Hingga saat itu, suara Laila pun terdengar tenang. Meskipun saat itu hatinya masih berdegup dengan kencang. Ia ingat setiap kata yang pernah diajarkan oleh Ustazah Nur tentang bagaimana menghadapi rasa gugup. Perlahan-lahan saat dia sedang tampil di acara itu, rasa gugup itu pun menghilang, dan Laila berhasil menyampaikan ceramahnya dengan lancar. Setelah selesai, ia pun melihat beberapa wali santri dengan mengangguk-angguk, terkesan dengan ceramah yang ia sampaikan saat itu. Ketika acara selesai, Laila lalu duduk sendirian di pojok pesantren, merenungi perjalanan hidupnya di pesantren. Banyak tantangan-tantangan yang sudah ia lalui, dan juga masih banyak juga tantangan di depan yang harus ia hadapi. Namun ia percaya dengan doa dan dukungan orang tuanya, ia pasti bisa melewati semuanya dengan baik. Semoga bapak dan ibu bangga kepada aku, gumam Laila dengan pelan, sambil memandang ke arah langit yang mulai berwarna jingga saat itu. Sementara di rumahnya yang jauh di desa, Pak Hasin dan Bu Rumjan duduk di depan rumah sederhana mereka, sedang menikmati angin sore. Bu, semoga Laila baik-baik saja di pesantren ya. Bapak yakin dia pasti akan jadi anak yang soleha, ucap Pak Hasin sambil memandang langit senja dengan penuh harap. Insya Allah Pak, Laila itu adalah anak yang baik. Kita hanya perlu terus mendoakannya, jawab Bu Rumjan. Hingga singkatnya beberapa bulan kemudian, setelah ada libur pondok, saat itu di rumah sederhana di sebuah desa kecil di Jawa Tengah itu, Pak Hasin dan Bu Rumjan duduk di lantai dapur sambil menyantap makan malam. Semangkuk nasi jagung dan sayur lodeh terhidang di hadapan mereka. Sementara Bu Rumjan sekali menghela nafas panjang. Bu, besok kita jadikan jemput Laila? Tanya Pak Hasin dengan nada penuh harap. Bu Rumjan menoleh ke arah suaminya dengan tersenyum. Iya Pak, alhamdulillah uang dari sapu-sapu yang ibu jual kemarin sudah cukup buat biaya jemput Laila. Lagian sudah 4 tahun juga Pak, akhirnya kita bisa melihat dia lagi. Memang benar selama 4 tahun terakhir, Pak Hasin dan Bu Rumjan hanya bisa mengirimkan surat dan sekali uang untuk biaya pesantren. Mereka jarang sekali menjenguk Laila,
karena keterbatasan ekonomi. Bahkan pada saat haflah tahunan beberapa bulan yang lalu, keduanya tak mampu hadir karena uang yang mereka miliki hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Lumrah saja karena pekerjaan Pak Hasin di sawah itu hanya menggarap sawah milik orang lain, bukan milik sendiri. Pak, maaf ya Pak, kalau saja Ibu juga bisa membantu Bapak, mungkin kita bisa sering sambangan ke pondok, jenguk Laila Pak, kata Bu Rumjan dengan nada yang cukup menyesal. Pak Hasin mendengar ucapan dari istrinya, dia pun menggeleng dengan pelan. Sudahlah Bu, Laila kan anak yang paham dengan keadaan kita. Yang penting dia tetap bisa belajar dengan baik. Lagi pula kali ini kita akan menjemputnya Bu, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Semoga dia tambah soleha ya Bu, Bapak kangen. Bu Rumjan pun terdiam sejenak lalu tersenyum ketika mendengar ucapan dari suaminya. Iya Pak, Ibu juga kangen. Insya Allah besok kita jemput anak kita. Ibu rindu dengan suaranya langsung Pak, bukan cuma lewat surat. Dan tepat pada keesokan paginya, Pak Hasin dan Bu Rumjan berangkat lebih awal ke pesantren. Perjalanan ke pondok pesantren itu memakan waktu sekitar hampir 2 jam lebih. Mereka menuju ke pondok itu dengan menaiki sebuah bus. Selama perjalanan, pikiran mereka terus dipenuhi bayangan Laila, anak perempuan yang dulu mereka titipkan di pesantren, yang kini sudah berusia hampir 17 tahun. Rasa bangga dan haru memenuhi hati mereka, meskipun ada sedikit kecemasan tentang bagaimana perasaan Laila setelah 4 tahun lebih tak pernah pulang ke rumahnya. Hingga singkatnya sampainya di pesantren, Laila pun sedang menunggu di halaman depan bersama santriwati lain yang juga akan pulang. Ketika saat itu, Laila melihat kedua orang tuanya yang baru turun dari bus. Mata Laila pun langsung berkaca-kaca. Bapak, Ibu, gumamnya hampir tak percaya. Sudah 4 tahun dan kini mereka datang menjemputnya. Dengan langkah cepat Laila pun berlari menghampiri mereka. Pak Hasin pun langsung tersenyum dengan lebar. Laila, nak, apa kabar? Tanyanya sambil membuka kedua lengannya. Laila pun memeluk bapaknya erat lalu bergantian memeluk ibunya. Aku kangen Pak, Ibu. Isaknya tak mampu menahan tangis. Bu Rumjan ini mengusap punggung anaknya dengan lembut. Kami juga rindu kamu nak. Maafin kami ya. Baru sekarang kami bisa jemput. Laila menggeleng. Tidak apa-apa Bu, aku mengerti. Yang penting sekarang kita bisa pulang bersama. Setelah berbicara sejenak dengan para pengurus pesantren dan mengambil barang-barangnya, Laila lalu duduk bersama ibunya di bus dan juga bapaknya. Selama perjalanan pulang terasa begitu berbeda. Laila terus memandang ke jalan, mencoba menikmati pemandangan yang dulu ia lihat hampir setiap hari sebelum mondok. Segalanya tampak begitu berubah tetapi rasanya tetap akrab di hatinya. Laila, bagaimana kamu di sana nak? Apa kamu sudah hafal banyak? Tanya Pak Hasin kepada Laila. Alhamdulillah Pak, aku sudah hampir menyelesaikan hafalan 30 juz. Tapi masih banyak yang harus aku perbaiki. Masih juga banyak tantangannya Pak. Doakan saja ya, semoga bisa cepat hafal dan hatam, jawab Laila. Subhanallah nak, Bapak dan Ibu sangat bangga kepadamu. Terima kasih ya nak. Tapi aku juga masih harus terus belajar Pak. Masih terus hafalan, tidak boleh merasa puas. Tambah Laila mengingatkan dirinya sendiri bahwa perjalanan menjadi seorang penghafal Al-Quran atau hafizah bukanlah hal yang mudah. Hingga singkatnya sesampainya mereka semua di rumah, suasana hangat menyelimuti mereka. Meski rumah itu sederhana, Laila sangat merasa nyaman sekali. Bau tanah, suara ayam berkokok dan angin sepoi-sepoi membuatnya merasa seperti pulang ke tempat yang memang selalu menjadi bagian dari dirinya. Di dalam rumah, Bu Rumjan sudah menyiapkan makan siang sederhana, yaitu antara nasi, tempe goreng, serta sayur asam. Nak, makan dulu ya.
Tapi maaf, ibu cuma bisa masak ini. Gak ada yang spesial ya, Nduk. Ini lebih dari cukup, Bu. Aku juga kangen masakan ibu. Nanti kapan-kapan kita masak bareng ya, Bu. Saat makan saat itu percakapan ringan pun terus mengalir. Pak Hasin menceritakan tentang sawah yang baru saja dipanen. Dan Bu Rumjan juga berbicara tentang bagaimana sapu yang ia buat mulai laku banyak di pasar. Laila mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa seperti tak ingin melewatkan satupun cerita dari kedua orang tuanya. Laila, habis ini kamu mau gimana, Nduk? Apakah nanti setelah kamu lulus, kamu masih ingin mondok lagi? Tanya Pak Hasin sambil menyuap nasi. Iya, Pak. Aku ingin tetap mondok, Pak. Sambil mengabdi di sana. Aku juga ingin sekali pulang ke rumah supaya bisa lebih dekat dengan bapak dan ibu. Karena selama 4 tahun ini kan aku sering rindu. Tapi aku tahu bapak dan ibu berusaha keras agar aku bisa hidup di pesantren dan menjadi anak yang baik. Benar, jawab Laila. Pak Hasin dan Bu Rumjan saling pandang. Ya sudah, kalau itu mau kamu, Nduk. Bapak dan ibu juga ingin kamu mondok lagi. Kami tidak apa-apa selama kamu bahagia dan terus belajar. Tapi kalau kamu ingin lebih sering pulang, kami juga akan senang. Hingga tak terasa saat itu malam pun sudah mulai tiba. Suasana desa mulai tenang dan angin malam berembus dengan pelan. Laila yang rindu akan suasana di rumahnya. Dia pun duduk di teras rumah bersama kedua orang tuanya. Mereka memandang langit yang dipenuhi bintang-bintang, menikmati keheningan yang begitu damai. Bapak, Ibu, terima kasih untuk semuanya, kata Laila pelan dengan suaranya penuh haru. Terima kasih untuk apa, Nak? Tanya Pak Hasin. Untuk semua yang Bapak dan Ibu lakukan, untuk setiap doa, untuk setiap pengorbanan. Aku tahu Bapak dan Ibu sudah bekerja sangat keras agar aku bisa mondok. Dan aku berjanji, aku akan berusaha sebaik mungkin agar tidak mengecewakan kalian, kata Laila, dengan air mata pun mulai menggenang di matanya. Bu Rumjan menatap anaknya dengan penuh kasih sayang. Nduk, kamu adalah anugerah terbesar bagi kami. Doa kami selalu menyertaimu. Tidak ada yang lebih kami inginkan selain melihatmu bahagia dan berhasil, Nduk. Iya, Nak. Bapak juga yakin kamu pasti akan jadi orang yang berguna untuk keluarga dan juga orang lain. Laila menunduk dengan hatinya penuh dengan rasa syukur. Malam itu di bawah cahaya bintang, Laila merasakan kehangatan yang hanya bisa ditemukan di rumahnya. Setelah bertahun-tahun berjauhan, akhirnya ia pulang dan meskipun perjalanan hidupnya sebagai santriwati belum selesai, ia tahu bahwa di balik setiap langkahnya selalu ada doa dan dukungan terhingga dari kedua orang tuanya. 2 minggu sudah Laila menikmati suasana rumah bersama kedua orang tuanya, Pak Hasin dan Bu Rumjan pun. Namun saat itu waktu untuk kembali ke pesantren sudah tiba. Laila harus kembali membantu mempersiapkan kedatangan para santri baru yang akan segera masuk. Sebagai salah satu santriwati senior, ia merasa punya tanggung jawab besar untuk ikut menyambut dan juga membimbing mereka. Pagi itu Pak Hasin dan Bu Rumjan bersiap mengantar Laila kembali ke pondok pesantrennya. Di halaman rumah, Bu Rumjan merapikan tas Laila yang sudah penuh dengan barang-barang keperluan pondok. Sudah siap semua, Nduk? Tanya Bu Rumjan sambil mengecek sekali lagi. Laila pun mengangguk. Sudah, Bu. Aku juga bawa oleh-oleh buat teman-teman di pondok. Pak Hasin lalu mendekati mereka sambil menyalakan sepeda motornya. Ayo, Nduk, kita berangkat sekarang, biar gak terlalu siang sampai sana. Dengan hati yang berat namun penuh tanggung jawab, Laila pun lalu memeluk ibunya. Lalu dia naik ke atas motor, duduk di belakang bapaknya. Sepeda motor tua itu mulai bergerak meninggalkan rumah yang sejuk dan juga penuh kenangan. Sepanjang perjalanan, Laila memandang pemandangan sekitar. Hamparan sawah hijau, pohon kelapa yang melambai-lambai tertiup angin, serta suasana pedesaan yang tenang. Ia merasa bersyukur memiliki keluarga yang mendukungnya, meski harus berjauhan. Sesampainya di pondok, suasana sudah mulai sibuk.
Beberapa santri baru tampak datang bersama orang tua mereka, membawa tas besar dan barang-barang keperluan lainnya. Laila turun dari motor dengan melirik sekeliling sambil tersenyum. Pondok ini sudah menjadi rumah keduanya, tempat ia belajar banyak hal segala-galanya. "Pak, terima kasih ya sudah nganterin. Aku akan jaga diri dan belajar lebih baik lagi," kata Laila sambil memeluk kedua orang tuanya satu persatu. "Jaga dirimu baik-baik di sini ya, Nduk. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan tulis surat. Kami selalu doakan kamu," ucap Pak Hasin menepuk lembut bahu Laila, anak satu-satunya. Setelah berpamitan, Laila pun melihat sepeda motor ayahnya yang perlahan meninggalkan gerbang pesantren. Hatinya sedikit berat, tapi ia tahu bahwa ia kembali untuk tujuan mulia, melanjutkan pendidikan dan mengabdikan dirinya. Ia pun lalu melangkah masuk ke pesantren dengan perasaan yang tenang. Dan pada keesokan harinya seperti biasa, Laila diberi tugas oleh punyai untuk pergi ke pasar membeli bahan-bahan makanan. Ini adalah tugas rutin yang sudah biasa dilakukannya. Pasar tradisional di dekat pesantren tidak terlalu besar, tapi cukup lengkap menyediakan kebutuhan dapur. Setelah mendapat daftar belanja, Laila bergegas menuju pasar. Saat melewati jalanan setapak di pinggir desa, ia menghirup dalam-dalam udara segar yang masih asri. Di siang hari, desa ini selalu ramai dengan aktivitas. Dengan para petani bekerja di sawah, pedagang di pasar sibuk menawarkan dagangannya, dan ibu-ibu yang berkumpul di warung kopi kecil di sudut jalan-jalanan. Namun ketika malam tiba, desa ini berubah menjadi sepi, hanya diterangi oleh lampu jalan yang sangat redup. Saat Laila berjalan pulang dari pasar, dengan kantong belanjaan di tangannya, ia melewati sekumpulan pemuda yang duduk nongkrong di warung kopi jalan. Gerombolan pemuda itu memang sering terlihat di sana, bercanda dan berbicara dengan nada yang keras. Mereka seringkali menggoda para santriwati yang lewat, meski Laila sendiri sudah terbiasa menghadapi mereka. Mbak santri, mau kemana mbak? Bawa barangnya banyak banget tuh. Mau ku bantuin? Goda salah satu dari mereka sambil tertawa. Laila hanya tetap berjalan berusaha tidak menghiraukan godaan itu. Ia tahu bahwa meladeni mereka hanya akan membuat keadaan lebih buruk. Kok diam saja nih? Gak sopan ya? Jawab pemuda yang lainnya dengan memancing tawa dari teman-temannya. Laila hanya menarik nafas panjang dan terus melangkah. Saat itu sampainya di pesantren, para santri pun sering diingatkan untuk menjaga sikap dan tidak mudah terpancing oleh hal-hal yang tidak penting. Meski dalam hati ia sedikit kesal, ia pun memilih untuk bersabar. Setibanya di pesantren, Laila pun segera menyerahkan belanjaannya kepada Bunyai di dapur. "Bunyai, ini semua yang ibu minta sudah lengkap." "Terima kasih ya Laila. Kamu kok cepat sekali belanjanya?" "Iya bu." "Bu, niku tadi di jalan kok ketemu pemuda-pemuda itu lagi. Mereka suka menggoda santri kalau lewat bu. Rasanya kurang nyaman." Mendengar ucapan dari Laila, Bunyai pun menatapnya dengan prihatin. "Memang daerah ini masih banyak pemuda yang seperti itu. Tapi kamu jangan khawatir Laila. Selama kamu bisa jaga sikap dan fokus pada tujuanmu, insya Allah mereka tidak akan mengganggu lebih jauh. Kamu yang sabar ya nak." "Iya bu, aku akan tetap berhati-hati." Setelah selesai dengan urusan dapur, Laila kembali ke kamarnya. Pikiran tentang pemuda-pemuda itu pun masih sedikit mengganggunya, tapi ia mencoba mengalihkan fokusnya. Hari-hari ke depan akan lebih sibuk karena para santri baru akan datang dan ia harus membantu mereka untuk beradaptasi. Beberapa hari kemudian, suasana pesantren pun semakin ramai dengan kedatangan santri baru. Laila sibuk membantu para santriwati muda mengatur kamar, memberi mereka arahan tentang jadwal kegiatan, dan mengajarkan beberapa aturan dasar di pesantren. Melihat wajah-wajah baru itu, mengingatkan Laila pada dirinya sendiri saat pertama kali mondok di pesantren ini. Rasa gugup canggung dan jauh dari rumah. Namun Laila tahu bahwa setiap santri yang masuk ke pesantren ini memiliki niat yang sama, yaitu mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Singkat cerita, pada malam harinya, Laila saat itu berjalan dengan mengelilingi asrama santriwati untuk memastikan apakah semuanya sudah tertidur.
Kewajibannya sebagai santriwati senior serta pengurus pondok adalah menjaga adik-adik santri baru agar mereka merasa aman dan nyaman di pondok. Suasana malam di pesantren saat itu sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan sekali hembusan angin yang menyentuh dedaunan. Setelah mengecek kamar demi kamar, Laila menyadari bahwa salah satu santriwati baru, yaitu Aina, tidak ada di tempat tidurnya. Wajah Laila pun seketika berubah menjadi tegang. Aina ini adalah santriwati baru yang tampak masih sangat canggung dan juga pemalu. Laila khawatir ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Loh, ini kok kurang satu ya Aina? Kenapa belum ada di kamarnya? Gumam Laila pelan sambil mengintip lagi ke dalam kamarnya. Tanpa berpikir panjang, Laila pun langsung menuju ke pengurus pondok yang lainnya dan meminta izin kepada Bu Nyai. Bu Nyai, maaf, saya mau keluar sebentar. Ada satu santriwati Aina yang belum kembali ke kamarnya. Saya mau mencarinya, Bu. Sekalian mau beli bahan masakan untuk sarapan besok, karena ada yang kurang di warung sebelah pondok. Bu Nyai yang sedang duduk di ruangannya mengangguk dengan raut wajah penuh perhatian. Ya sudah, kamu hati-hati ya Laila. Jika ada apa-apa, segera lapor ke pengurus. Laila pun mengangguk dengan cepat. Enggak Bu, insya Allah. Dengan langkah tergesa-gesa, Laila berjalan keluar dari pesantren menuju arah jalan desa yang biasa dilalui oleh santri. Warung tempat ia akan membeli bahan masakan hanya beberapa meter dari pondok dan biasanya tidak ramai saat malam. Namun semakin Laila berjalan, ia mendengar suara tertawa keras dari arah jalan utama. Suara itu langsung membuatnya menjadi waspada. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, Laila melihat sekelumpulan pemuda yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Tubuh mereka tampak bergoyang-goyang seperti orang yang sudah tidak sadar, karena mereka saat itu juga sedang mabuk. Mereka sedang tertawa keras dan berbicara dengan suara berantakan. Di antara mereka semua, Aina terlihat terpojok dan juga menangis, berdiri sendirian dengan wajah ketakutan. Mbak, tolong, ucap Aina dengan suaranya pecah oleh isak tangis. Laila saat itu yang melihatnya merasakan darahnya mendidih. Ia tahu bahwa pemuda-pemuda itu adalah kelompok yang sering menggoda para santriwati. Tapi malam ini mereka tampak lebih agresif. Laila juga bisa mencium bau alkohol yang kuat dari kejauhan. Mereka sedang mabuk-mabuknya. Tapi tanpa ragu-ragu saat itu Laila pun langsung berlari ke arah mereka. Hei, lepaskan dia. Dasar kurang ajar. Salah satu pemuda dengan mata merah dan nafas bau alkohol, dia pun menoleh ke arah Laila. Ia malah tertawa dengan mejek. Santriwati lagi nih. Kamu mau jadi pahlawan ya? Sini. Saat itu Laila tidak gentar. Ia menarik Aina dengan cepat dari genggaman salah satu pemuda itu. Ayo Aina, kita pulang ke pondok sekarang. Namun sebelum mereka sempat berlari menjauh, saat itu salah seorang pemuda yang tampak paling mabuk mencegah langkah Laila. Ia meraih tangannya dengan kasar. Jangan kabur dulu. Kamu mau kemana? Sini. Sama abang. Kamu ikut sama kita aja ya. Laila pun tersentak mencoba menarik tangannya dengan keras. Lepaskan aku. Kalian sudah gila ya? Saat itu Laila mencoba melawan, tapi tenaganya memang kalah dengan para pemuda itu yang lebih besar dan kuat. Situasi semakin mencekam ketika pemuda lain itu ikut mendekat, tertawa sambil mengelilingi Laila. Mereka tampak semakin tidak terkontrol. Aina yang masih menangis hanya bisa menatap dengan ketakutan. Tubuhnya gemetar dengan hebat. Para pemuda itu pun mulai menyentuh Laila dengan cara yang tidak sopan, bahkan membuatnya merasa sangat terancam saat itu. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Jangan sentuh aku. Laila berteriak mencoba melepaskan diri sekuat tenaga. Namun para pemuda itu malah semakin mendekat, seperti binatang buas yang sudah kehilangan akal. Ketika saat itu Laila pun terus melawan, salah satu dari pemuda yang mabuk itu mulai kehilangan kesabarannya. Ia menahan Laila dengan kasar dan tak sengaja memukulnya dengan balok kayu yang ada di situ.
Sementara saat itu yang lain malah tertawa dengan keras. Laila pun saat itu sudah pingsan. Ia terpojok. Setelah Laila pingsan, pemuda-pemuda itu langsung membawa Laila ke tempat yang lebih sepi, yaitu ke dalam hutan yang lebih sepi. Di sana Laila pun diperkosa dengan paksa oleh para pemuda-pemuda itu. Mereka menikmati tubuh Laila. Sementara Aina yang saat itu ketakutan, Aina pun langsung berlari ke pondok dan menangis dengan terseduh-seduh. Dengan wajah yang penuh kepanikan saat itu, ia pun langsung menuju ke ruang pengurus, tempat Bunyai dan beberapa ustazah sedang berkumpul, mencoba mencari solusi tentang keberadaan Laila yang sudah hilang. "Aina, kenapa kamu terlihat sangat panik? Ada apa?" tanya Bunyai ketika Aina masuk dengan nafas terengah-engah. "Bunyai, Mbak Laila." Aina terisak, berusaha menenangkan dirinya sebelum melanjutkan. "Tadi Mbak Laila diganggu pemuda mabuk." Mendengar kata-kata Aina, suasana di ruangan itu pun langsung berubah menjadi tegang. Bunyai lalu mendekati Aina dan memegang pundaknya dengan lembut. "Ceritakan dengan jelas, Nak. Apa yang sebenarnya terjadi?" "Jadi, malam itu aku pergi ke warung untuk beli sesuatu, Bu. Saat perjalanan pulang, aku dihadang oleh beberapa pemuda yang sedang mabuk. Mereka menahanku di jalan dan mulai menggodaku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku takut sekali." Ia terdiam sejenak dengan matanya berkaca-kaca dan kemudian melanjutkan. "Saat itu, Mbak Laila melihat aku sedang diganggu, Bu, dan dia langsung datang mencoba menyelamatkanku. Tapi saat kami berusaha melarikan diri, pemuda-pemuda itu mengejar kami. Aku berhasil lari, tapi saat aku berbalik, Mbak Laila sudah tidak ada. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah itu." Bunyai terdiam, matanya menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Tanpa membuang waktu saat itu, Bunyai pun langsung merintahkan para pengurus dan ustadz untuk segera mencari Laila. Mereka langsung menyebar ke sekitar pondok, pasar dan jalan-jalan yang sering dilewati para santri. Namun singkatnya, pencarian di malam itu tidak membuahkan hasil. Laila masih belum ditemukan. Para santri lain pun mulai gelisah. Sementara Bunyai hanya bisa berdoa dalam hati agar Laila segera kembali dalam keadaan selamat tanpa terjadi apa-apa sedikit pun. Hingga malam itu mereka pun tidak menemukan apa-apa. Dan pada keesokan paginya, suasana di pondok masih diliputi kecemasan. Semua orang menanti kabar tentang Laila, namun tak ada tanda-tanda keberadaannya. Hingga siang itu seorang petani karet dari desa sekitar datang ke warga dengan wajah pucat, dengan membawa kabar yang sangat mengejutkan. Pak, saya menemukan seorang santriwati di dalam hutan," kata petani itu dengan suara bergetar. Dia tampaknya sudah tidak bernyawa, Pak." Kabar tersebut langsung menyebar cepat di desa. Warga desa dan pengurus pondok pun segera bergerak menuju hutan yang dimaksud oleh petani itu. Di bawah pohon karet yang tinggi dan rindang, mereka benar saja menemukan sosok yang selama ini dicari, yaitu Laila. Tubuh Laila sudah terbaring di tanah dengan pakaiannya tersingkap sebagian, memperlihatkan bahwa ia telah mengalami hal yang sangat kejam. Wajahnya pucat dan luka-luka di tubuhnya pun menjadi saksi bisu dari kebiadaban yang telah dialaminya. Semua orang yang melihat pemandangan itu langsung terdiam dalam keheningan, diliputi rasa tak percaya dan duka yang sangat mendalam. Petani-petani yang menemukannya pun masih berdiri dengan wajah ketakutan. "Saya sedang bekerja di hutan pagi tadi, dan saya melihatnya terbaring di sana. Jadi saya langsung melaporkannya ke warga." Polisi segera datang untuk melakukan penyelidikan. Tubuh Laila pun dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi saat itu. Dan setelahnya, berita tragis ini pun telah sampai ke pondok. Para santri yang mendengar kabar ini menangis terseduh-seduh tak percaya bahwa sahabat mereka telah pergi untuk selamanya dengan cara yang begitu menyakitkan, yaitu diperkosa dan lalu dibunuhnya dengan paksa. Sementara di sisi lain di rumah, Pasin dan Murumjan pun ketenangan mereka seketika hancur saat pengurus pondok datang membawa kabar buruk itu. Bunyai sendiri yang menyampaikan berita tentang kematian anaknya.
Pak Hasin, Bu Rumjan, kami sangat menyesal harus memberi kabar ini. Kami telah menemukan Laila. Dia ditemukan dalam hutan oleh seorang petani, Bu. Dan dia dalam keadaan meninggal. Ucap Bunyai berhenti sejenak, air matanya pun tak dapat lagi ditahan. Mendengar kata-kata itu, Bu Rumjan langsung memegang dada dan jatuh terduduk di lantai. Apa? Tidak mungkin. Laila anakku meninggal. Pak Hasin pun berdiri membeku, tidak bisa berkata apa-apa. Matanya kosong, pikirannya terasa hampa. Ia merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Laila putrinya yang selama ini mondok untuk menjadi hafizah atau penghafal Al-Quran telah pergi selamanya dengan cara yang begitu tragis dan juga mengerikan. Dan cara kepergiannya begitu tragis, meninggalkan luka mendalam di hati mereka. Anakku, Dok, kenapa ini harus terjadi padamu, Dok? Dan saat itu Bu Rumjan pun pingsan seketika karena tak kuat menahan kesedihan yang melanda. Para tetangga yang datang ke situ mendengar kabar itu pun segera datang membantu dengan mencoba menenangkan Pak Hasin dan memberi bantuan kepada Bu Rumjan. Namun tak ada kata-kata yang bisa mengobati luka hati mereka. Kepergian Laila adalah kenyataan pahit yang tak pernah mereka bayangkan. Hingga singkatnya saat itu di pondok pesantren pun suasana berkabung menyelimuti seluruh santri. Mereka berkumpul di masjid dengan membaca Al-Quran dan mendoakan arwah Laila. Para pengurus pondok dan ustazah pun juga berdoa bersama, memohon agar jenazah dari Laila atau arwah Laila ini di sisinya diterima, dan keluarga yang ditinggalkan pun diberi kekuatan serta ketabahan. Bunyai yang selama ini menjadi sosok ibu bagi para santriwati juga tak bisa menahan air matanya. Ia menyadari bahwa Laila adalah salah satu santriwati terbaik yang pernah ia bimbing. Seorang anak yang penuh tanggung jawab, selalu siap membantu dan memiliki hati yang tulus. Semua santri pun terisak merasakan kehilangan yang sangat besar. Mereka tak bisa membayangkan bagaimana orang tua Laila bisa menghadapi kenyataan pahit ini. Dan setelah tadi diberitahukan oleh pengurus pondok, saat itu setelah polisi melakukan penyelidikan dan memastikan bahwa korban itu benar-benar Laila, keluarga Pak Hasin pun datang ke rumah sakit untuk melihat putri mereka untuk terakhir kalinya. Wajah Laila yang tenang membuat hati mereka semakin hancur. Bu Rumjan yang baru sadar dari pingsannya saat itu tak bisa berhenti menangis. Ia langsung memeluk tubuh putrinya yang kaku dengan penuh cinta, seolah-olah tak ingin melepaskannya. Dan saat itu juga, polisi pun berucap kepada Pak Hasin serta Bu Rumjan, Pak, Bu, kami juga pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengusut kasus ini. Kami akan segera mencari para pelaku, kata polisi itu dengan lembut. Pak Hasin lalu menoleh dengan tatapan yang penuh amarah, dengan campuran perasaan tak berdaya. Iya Pak, saya mohon tangkap mereka Pak. Tangkap semua pelakunya. Hukum mereka seberat-beratnya Pak. Suaranya pun terdengar parau namun penuh tekad. Bu Rumjan yang masih menangis tiba-tiba berkata, mereka sudah merenggut anak kami Pak. Mereka harus dihukum mati. Laila tidak bersalah. Polisi itu pun lalu mengangguk dengan serius, memahami kedalaman rasa sakit mereka. Kami mengerti Bu. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan para pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kami akan terus melakukan penyelidikan hingga semuanya tertangkap. Tolong ya Pak, kami tidak akan tenang sebelum keadilan ditegakkan. Hingga singkatnya setelah proses di rumah sakit telah selesai, jenazah Laila pun dibawa pulang ke kampung halamannya untuk dimakamkan saat itu. Sepanjang perjalanan suasana dipenuhi tangisan keluarga dan tetangga yang mengikuti mobil jenazah. Desa yang biasanya damai hari itu dipenuhi duka yang mendalam. Berita kematian Laila menyebar dengan cepat, membuat seluruh warga desa merasa terpukul. Laila dikenal sebagai santriwati yang baik hati, seorang calon penghafal Al-Quran yang masih muda, cantik dan juga penuh harapan di masa depan. Saat jenazah tiba di rumah, warga pun sudah berkumpul untuk bertakziah. Ibu-ibu lalu menyiapkan makanan bagi para pelayat, sementara bapak-bapak membantu menyiapkan segala keperluan pemakaman.
Suasana desa itu dipenuhi rasa kehilangan yang sangat mendalam. Setelah semua persiapan selesai, jenazah Laila diangkat menuju pemakaman yang tak jauh dari rumahnya. Di sepanjang jalan saat itu ratusan orang mengikuti prosesi pemakaman. Suasana pemakaman pun begitu khusyuk. Tak ada suara selain lantunan doa yang dipanjatkan oleh ustadz yang memimpin prosesi. Ketika tubuh Laila perlahan-lahan diturunkan ke liang lahat, tangis dari kerumunan pecah. Burung Jan memeluk tubuh Pak Asin dengan erat, sementara para tetangga pun terus menenangkan mereka. Hingga singkatnya setelah pemakaman selesai, para pelayat pun kembali ke rumah Pak Asin untuk memberikan doa dan ucapan belasungkawa. Meski duga itu begitu berat, mereka semua percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar untuk Laila, rencana yang jauh melampaui pemahaman manusia. Dan di sisi lain, polisi pun terus berusaha mengungkap kasus ini agar para pelaku itu ditangkap dan mendapatkan hukum yang setimpal. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.